Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Bapak Joko Suharyanto untuk mempresentasikan mata kuliah ini. Juga terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang mungkin menyaksikan video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Andi Mahfuz Hidayat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai strategi Indonesia menghindari middle income trap melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Topik ini sangat penting karena Indonesia saat ini berada pada fase yang menentukan apakah mampu naik menjadi negara maju atau justru terjebak dalam stagnasi ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, mari kita bahas bagaimana kebijakan ekonomi dapat menjadi game changer bagi masa depan Indonesia. Sebelum membahas strategi, kita perlu pahami terlebih dahulu apa itu middle income trap. Middle income trap adalah kondisi ketika sebuah negara berhasil mencapai status negara berpendapatan menengah, tetapi mengalami kesulitan untuk naik menjadi negara maju. In other words, the country grows fast in the beginning, but later struggles to maintain its economic momentum. Banyak negara mengalami kondisi ini karena masih bergantung pada sumber daya alam, memiliki produktivitas yang rendah, dan kurang berinovasi. Jika tidak diantisipasi, pertumbuhan ekonomi akan melambat, dan kesejahteraan masyarakat sulit meningkat secara signifikan. Selanjutnya, mengapa Indonesia beresiko mengalami middle income trap? Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun masih menghadapi beberapa tantangan serius. Yang pertama, kita masih cukup bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja kita masih tertinggal dibandingkan beberapa negara Asia lainnya. Selain itu, kualitas pendidikan, penguasaan teknologi, dan efisiensi logistik masih perlu ditingkatkan. If these challenges are not addressed properly, Indonesia may face difficulties in escaping the middle income trap. Karena itu, dibutuhkan kebijakan ekonomi yang tepat dan berkelanjutan. Untuk keluar dari middle income trap, salah satu instrumen yang paling penting adalah kebijakan fiskal. Fiscal policy refers to how government manage revenue and expenditure through the state budget. Kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pengelolaan anggaran yang efektif, pemerintah dapat mengarahkan pembangunan menuju sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi. Ada beberapa strategi fiskal yang dapat dilakukan pemerintah. Yang pertama, meningkatkan investasi pada pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Because in the modern economy, human capital is the key driver of growth. Yang kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mengurangi biaya logistik dan meningkatkan konektivitas. Kemudian yang ketiga, mendukung program hilirisasi industri agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Dengan strategi ini, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global. Selain kebijakan fiskal, kebijakan moneter juga memiliki peran yang sangat penting. Monetary policy is managed by Bank Indonesia to maintain economic stability. Tujuan utamanya adalah menjaga inflasi tetap terkendali, menjaga nilai tukar rupiah, serta memastikan sistem keuangan yang sehat. Stabilitas ekonomi merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan investasi dan aktivitas bisnis. Without stability, sustainable growth will be difficult to achieve. Dalam menghadapi middle income trap, Bank Indonesia perlu menerapkan kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertama,
menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Yang kedua, maintaining exchange rate stability to increase investor confidence. Yang ketiga, mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif seperti UMKM, manufaktur, dan teknologi. Selain itu, transformasi digital dalam sistem pembayaran juga perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Bagaimana peran utang luar negeri dalam pembangunan? Utang luar negeri seringkali dianggap sebagai beban, namun sebenarnya dapat menjadi instrumen pembangunan apabila dikelola dengan baik. External debt can be useful tool when it's invested in productive sector. Utang yang digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan teknologi akan menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa setiap utang memberikan return yang lebih besar daripada biaya yang ditanggung. Dalam pengelolaan utang luar negeri, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama, borrow wisely and invest productively. Kemudian yang kedua, menjaga rasio utang terhadap PDB pada level yang aman. Yang ketiga, memperkuat sumber pembiayaan domestik melalui peningkatan penerimaan pajak dan investasi. Dengan strategi tersebut, Indonesia dapat memperoleh manfaat pembangunan tanpa menciptakan risiko fiskal yang berlebihan di masa depan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Indonesia keluar dari middle income trap memerlukan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri. Fiscal policy builds productivity, monetary policy creates stability, and debt policy provides development financing. Jika ketiga kebijakan tersebut dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju dalam beberapa dekade mendatang. As the saying goes, the future belongs to those who prepare for it today. Karena itu, investasi pada sumber daya manusia, inovasi, dan transformasi ekonomi harus menjadi prioritas utama bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya Andi Mahfuz Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.